Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman yang selalu tercurah limpahkan kepada kita juga. Kita juga saya atau kita selalu junjung, kita selalu haturkan sholawat kepada Nabi Agung, pada Nabi kita, kepada tuntunan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para penonton atau para jamaah YouTube dimanapun Anda berada, hari ini kita akan kembali lagi ngaji hadis dari kitab Mukhtarul Ahadis, yang sekarang kita masuk ke nomor hadis yang kedua di dalam kitab Mukhtarul Ahadis, yang mana kitab ini yang mana hadis ini diriwayatkan oleh jamaah, sekelompok jamaah. Kalau ada kata-kata jamaah itu berarti diriwayatkan oleh banyak imam, di antaranya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan beberapa imam lainnya. Saya akan bacakan redaksi hadis ini berikut juga dengan makna pesantrennya atau absahan pesantrennya. Bismillahirrahmanirrahim. I'til ma'rufa wajtanibil munkara wanzur ma yu'jibu uzunaka an yaqula lakal qaumu idza qumta min indihim fa'tihi wanzur allazi takrahu an yaqula lakal qaumu idza qumta min indihim fajtanibhu. I'ti nekanono sira al ma'rufa ing barang kang ma'ruf, wajtanib lan ngadoi sira al munkara ing barang kang mungkar, wanzur lan ningali sira ma ing perkara yu'jibu kang gawe seneng apa ma uzunaka ing kuping nira, gawe senenge an yakula ing yen to ngucap laka kaduwe sira sapa al qaumu kaum idza qumta nalikane ngadeg sapa sira min indihim saking sandinge kaum. Kapan sira seneng fakti mongko nekanono sira hu ing ma yu'jibu uzunaka. Wanzur lan ningali sira allazi ing barang takrohu kang geting sapa sira an yakula ing yen to ngucap laka maring sira sapa al qaumu kaum idza qumta nalikane ngadeg sapa sira min indihim saking sandinge kaum. Kapan sira ningali barang kang ora sira senengi fajtanib mongko ngadoi sira hu ing allazi. Fajtanib mongko ngadoi sira hu ing allazi. Hadis ini diriwayatkan oleh Harmalah bin Abdullah bin Aus, yang mana Harmalah ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat zuhud dan gemar beribadah. Suatu ketika sahabat Harmalah ini mendatangi Kanjeng Nabi, sowan kepada Kanjeng Nabi. Dan dia bertanya kepada Kanjeng Nabi. Dia berkata kepada Kanjeng Nabi, Nabi, ma ta'muruni a'mal. Apa yang kamu perintahkan pasti akan saya kerjakan. Apa yang kamu perintahkan pasti akan saya kerjakan.
Nah, kemudian Nabi ya menjawab itu, ya Harmalah, i'til ma'ruf wajtanibil munkar ila akhirih. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Harmalah. Nah, perlu kita ketahui ya, bahwasanya ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa biasa memberikan saran, biasa memberikan petuah atau nasihat kepada para sahabatnya, itu melihat bagaimana kondisi para sahabatnya itu, bagaimana ya, kebiasaan atau kondisi ya para sahabatnya itu. Nabi Muhammad ini melihat bahwasanya Harmalah ini ya, orang yang suka ya, beribadah dan dia adalah orang yang zuhud. Zuhud itu artinya dia ya, tidak ya, mencintai dunia, tidak berambisi untuk mendapatkan kekayaan duniawi itu. Kemudian juga Harmalah adalah seorang yang ya, yang mana dia itu ya, sangat semangat ketika ya melakukan perbuatan, sangat semangat ya ketika melakukan perbuatan baik dan semangat untuk meninggalkan keburukan. Akhirnya gimana? Ketika Harmalah ini ya meminta kepada Kanjeng Nabi ya tentang perbuatan apa yang harus dilakukan, ya Nabi langsung menjawab, i'til ma'ruf wajtanibil munkar ya ila akhirih, itu wangzur ma yu'jibuka uzunaka, itu seperti itu. Jadi ya Nabi ya kadang itu beberapa kondisi ketika beliau ya menasehati para sahabat ya, itu nasihatnya juga melihat bagaimana kondisi sahabat itu sendiri. Dari hadis ini juga ya saya akan mencoba menguraikan maksud dari atau menguraikan setiap perkataan dari Kanjeng Nabi ya, yang saya temukan keterangan-keterangannya di beberapa kitab. Oke. Di sini ya kalau tadi para pendengar menyimak, Nabi menggunakan kata-kata ikti. Ya, ikti itu adalah fiil amr yang ya, berasal dari fiil madinya ata dan fiil mudorenya yakti. Ata yakti. Ya, yang mana ya sinonim ya sinonim dari ata yakti itu bisa jaa yaji'u, yang artinya datang, ya. Nah, ulama bahasa ya, para ulama ya, menerjemahkan, memahami ketika ya perbedaan antara kata-kata ata dengan jaa itu terdapat perbedaan ya. Nabi menggunakan lafal i'ti ya, i'ti ya. I'ti itu berarti lakukanlah atau datangkanlah perbuatan yang baik. I'ti menggunakan kata ata ya'ti. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ya ketika Nabi bilang kata-kata ata menggunakan lafal ata, itu menunjukkan ya perbuatan itu harus segera dilakukan dan ya diambil dengan cara yang paling mudah atau dilakukan dengan cara yang paling mudah. Nah, itu Nabi berpesannya seperti itu. Jadi Nabi berpesan, berbuat baiklah kamu, datangkanlah kebaikan. Dalam arti apa? Berbuat kebaikanlah dengan segera ya, dan lakukanlah dengan cara yang paling gampang. Seperti itu. Nah, kemudian juga sama ya. Berikutnya Nabi juga bilang wajtanibil munkar, ijtanaba ya, ijtanib ya, itu adalah fiil amr dari lafal ijtanaba ya. Ijtanaba itu ya kalau di dalam ya ilmu shorof itu ya dari wazan ifta'ala, diambil dari wazan ifta'ala. Nah, ifta'ala itu ya bisa memiliki faidah itu takallafa ya, berfaidah taklif atau takalluf, yang mana artinya takalluf itu faidahnya apa? Mengada-adakan. Nah, ijtanaba itu asal katanya januba. Januba itu jauh.
dari fi'il sulasi mujarrad januba. Ketika masuk ke wazan ifta'ala jadi ijtanaba, itu berarti menunjukkan arti ya, usaha ya, usaha untuk benar-benar menjauhi itu loh. Ya, ijtanibil munkar berarti ini menjauhinya harus benar-benar ada usaha, atau dalam arti lain berarti harus benar-benar dijauhi dengan segera. Harus dijauhi tanpa nanti menunda-nunda seperti itu. Nah, jadi pemahamannya bisa jadi ya, ketika melakukan kebaikan itu harus segera dilakukan dan diambil dengan cara yang paling mudah, dan ketika meninggalkan sesuatu yang buruk atau kemungkaran itu harus dilakukan dengan kuat dan tidak menunda-nunda. Kemudian berikutnya ada kata-kata al-ma'ruf dan mungkar. Itu kata-kata yang di kita itu sudah sangat masyhur sekali. Di antara kita yang mungkin sering sekali mendengar dengan perkataan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan ma'ruf dan munkar tersebut ya? Nah, di dalam kitab ya, yang saya dapat itu ma'ruf ya, ma'ruf itu apa? Ma'ruf itu adalah sesuatu yang dianggap benar oleh agama ya, dianggap benar oleh agama dan juga dianggap benar oleh ya hati yang benar, dianggap benar oleh hati kita itu. Jadi kebenaran itu, ma'ruf itu adalah sesuatu yang hati kita juga nyaman dan agama juga membenarkan. Itu yang disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf. Ya contohnya gini. Ya, jujur dengan bohong itu pasti hati sudah terlihat mana yang paling nyaman. Ya, ada orang ya yang dia selalu jujur. Ya secara tidak langsung hati ini akan nyaman. Hati tidak merasa gusar, tidak merasa takut. Berbeda dengan orang yang dia itu selalu berbohong, pasti nanti di hatinya itu tidak ada rasa nyaman ya. Karena apa? Karena dia harus selalu menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Nah, itu disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf itu berarti sesuatu yang dibenarkan oleh agama dan ya dianggap tenang oleh hati. Karena hati kita, hati manusia itu ya fitrahnya itu adalah senang dengan sesuatu yang baik. Hati itu ya, atau settingan awalnya itu senang dengan sesuatu yang baik dan tidak suka dengan sesuatu yang buruk. Itu loh. Nah, mungkar itu lawan dari ma'ruf. Munkar itu lawan dari ma'ruf. Ya, ma'ruf itu apa? Mungkar itu apa? Mungkar itu berarti apa? Sesuatu yang agama itu tidak menganggap baik dan ya hati juga tidak menganggap nyaman. Itu ya sama seperti tadi antara perbuatan ucapan yang jujur dengan ucapan yang bohong. Ya, bohong itu di dalam agama ini tidak dibenarkan karena menipu. Nah, sama juga ketika ada orang berbohong, di dalam hatinya pun tidak ada muncul rasa nyaman. Tidak muncul rasa nyaman, yang ada itu kegelisahan. Nah, ini ya tadi maksud dari iktil ma'ruf wajtanibil munkar. Ya, maksud jadi kerjakanlah perbuatan yang baik atau yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu ya berarti yang agama itu dianggap baik dan hati itu merasa nyaman ketika melakukannya. Ya, mungkar itu tadi sesuatu yang tidak dianggap baik oleh agama dan juga hati itu menolak atau tidak merasa nyaman. Nah, kemudian Nabi juga berpesan kepada Harmalah itu, wangzur ma yu'jibu uzunaka an yaqula lakal qaumu idza qumta min indihim fa'tihi. Nabi bilang gini, Harmalah, ya, lihatlah ya ucapan yang membuat kuping kamu senang. Ya. Dalam arti ungzur itu berarti buktikan. Ketika ada orang yang memuji kamu, ya, dan ternyata itu di dalam diri kamu itu tidak ada yang maksudnya, ya, dalam arti pujiannya ini sebenarnya itu pujian
hanya memuji biasa dan kamu belum membuktikannya, ya, Nabi memerintahkan faktihi, maka buktikanlah. Ya. Ketika ya contohnya ada seseorang yang memuji ya, fulan misalkan atau memuji kita dengan pujian ya, kita adalah orang yang rajin bersedekah. Padahal kitanya sendiri belum rajin bersedekah. Nah, karena ucapan itu, pujian itu membuat kita senang, ya maka buktikanlah itu. Buktikan dalam arti apa? Yuk kita harus suka bersedekah. Karena kita sudah dianggap baik oleh orang tersebut. Ya, jangan sampai membuat mereka kecewa. Nah, begitu juga kebalikannya. Wangzuril ladzi takrahu an yaqula lakal qaumu idza qumta min indihim fajtanibhu. Ketika ada seseorang yang ternyata ya mengucapkan sesuatu yang membuat kamu tidak senang, dan begitu juga dengan sebaliknya itu. Ya, ketika ada ucapan, ada seseorang yang berkata kepada kamu, berkata yang kamu itu sebenarnya tidak pernah melakukannya sama sekali, ya, atau sesuatu yang kuping kamu tidak senangi, yang sesuatu yang tidak kamu senangi, maka jauhilah, jangan kamu dekati itu. Contohnya seperti ini. Misalkan kamu ya dapat omongan bahwasanya ya kamu itu adalah ya orang yang tidak suka sholat berjamaah misalkan, dan kamu itu dengar dan perkataan itu tidak kamu senangi. Ya sudah, kamu buktikan itu. Buktikan dengan apa? Dengan kamu ya rajin untuk berjamaah di masjid itu ketika kamu tidak senang. Nah, ini juga sama, ada hadis lain yang maknanya mirip, yaitu apa? Maknanya yaitu ketika kamu ya ingin dicintai oleh orang lain, ya kamu juga harus ya ketika kamu ingin dicintai orang lain, kamu juga harus bisa mencintai apa yang kamu cintai jika orang lain itu lakukan. Tetapi misalkan dan begitu juga sebaliknya, ketika kamu tidak senang ya orang melakukan ini, maka kamu pun juga jangan melakukan itu. Ya, misal kamu ya tidak senang, semisalkan ya kamu tidak senang diganggu di malam hari, dengan cara ditelepon atau didatangi tamu. Ya, kamu juga berarti jangan seperti itu. Kamu jangan bertamu di malam hari kepada seseorang. Karena itu bentuk dari pembuktian itu. Pembuktian bahwasanya kamu itu adalah orang yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang kedua ini. Apabila saya dalam tutur kata saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.